kepada saya, yang memberikan nikmat kepada saya, sedang memanggilku, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ditinggalkan komputernya, ditinggalkan buku dengan catatannya, catatan hutangnya dan piutang, ditinggalkan gerobaknya, ditinggalkan kantornya, ditinggalkan ngitung duitnya, berhenti, kembali sadar, ilmu menghantarkan kita. Allah panggil saya harus menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tauhid. Ini tauhid. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita, mendidik keluarga kita agar mereka betul-betul lebih mengutamakan Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat-sahabat saya, sampai pada titik yang haram disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat mulai secara langsung bahkan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Nanti di dalam kaidah ilmu Quran ada beberapa perintah yang bentuk pengharamannya terhadap sesuatu tadi bertahap. Seperti orang minum khamr. Masya Allah, kalau kita membaca sejarah pada zaman itu, khamr di masa Rasulullah itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan mereka selalu ditemani oleh khamr. Subhanallah, iman mengajari mereka bagaimana meninggalkan khamr. Sampai nanti kaidah para ulama menyebutkan iman itu lebih dominan daripada kekuatan akal. Begitu mereka tahu khamr itu dilarang, mulai jangan mendekati sholat ketika kau sedang mabuk, sampai pada kalau awalnya sesungguhnya manfaat khamr itu hampir-hampir tidak ada, bahayanya lebih banyak daripada maslahatnya. Dan ketika saya membaca di dalam mendengarkan dan membaca di dalam amal qalb, itu dalam bahasa lainnya itu adalah amalnya hati. Disebutkan di sana amal iman itu lebih didahulukan, lebih kuat perannya untuk aktivitas harian kita daripada kecerdasan akal. Sampai pada waktu tahun 1930 Masehi, itu kalau dibaca dalam sejarah sekilas, di Amerika Serikat itu pernah ada pelaturan keluar resmi dari pemerintah larangan minum khamr. Larangan itu muncul sekitar tahun 30 atau 20 Masehi, 1920 Masehi. Tapi apa yang terjadi? Kecerdasan mereka, akal mereka akhirnya melakukan sesuatu yang ilegal. Khamr yang legal itu tidak boleh diperjualbelikan, tapi kalau ilegal malah boleh. Padahal kalau yang ilegal itu madharatnya lebih besar daripada yang legal. Di Amerika pada saat itu, sampai mereka melihat kerusakan yang terjadi di masyarakat itu tambah hancur, tambah rusak. Kenapa? Mereka cuma mengedepankan akal, bahwa akal mereka, pengetahuan mereka, khamr itu gak ada manfaatnya, justru yang ada adalah mudarat, membahayakan tubuh. Ilmunya mereka paham, tapi begitu dilarang mereka tidak punya iman. Bukannya mereka meninggalkan khamrnya, cuma mereka cari khamr mana yang dibolehkan, khamr mana yang tidak dilarang oleh pemerintah pada saat itu, sehingga kerusakan semakin menjadi-jadi. Walaupun pada akhirnya dicabut larangan ini. Tapi yang terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad SAW
ketika khamr itu sudah menjadi kehidupan yang tidak terpisahkan di zaman ini. Aktivitas apapun tidak pernah lewat namanya khamr, mesti ada. Begitu larangan khamr itu muncul, subhanallah, mereka sudah mulai muncul. Begitu sudah disebutkan innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan fajtanibu, sesungguhnya khamr, judi itu adalah keburukan yang dikumandangkan oleh setan, tinggalkan. Iman mereka yang berbicara, bukan akal mereka. Mereka tinggalkan khamr. Masya Allah. Itu kalau zaman dulu dibaca, subhanallah, orang itu kalau ditanya, ente pilih makan, mohon maaf nih ya, pilih makan tapi tidak dapat khamr, atau pilih dapat khamr tapi tidak dapat makanan? Jawabannya, kami lebih memilih mendapatkan khamr, kami tidak makan, tidak apa-apa. Ketika saya baca itu otak saya, otaknya enak banget kalimatnya. Akal saya ini terbang. Sekarang ada orang komentar gini, pilih makan atau pilih rokok. Rekamannya agak jauh ini. Orang-orang yang kecanduan rokok akan mengatakan, mending rokok, orang makan rokok. Buka lo buka, kadang-kadang lo rokok yang didahulukan daripada yang lain. Coba kalau sekarang mereka imannya coba berbicara. Ketika rokok itu berbahaya, mereka apakah meninggalkan? Bahkan di iklan-iklannya, rokok membunuhmu. Tapi mereka yang kecanduan masih terus melakukan. Saya hanya terlintas di itunya. Begitu khamr itu diharamkan di dalam Islam, para sahabat spontan meninggalkan khamr yang adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan mereka. Bahasa lainnya, mereka sudah kecanduan khamr, tapi tetap ditinggalkan karena perintahnya khamr haram. Itu hasil dari tauhid. Itulah yang akan memberikan kemuliaan kepada kita. Iman kita yang dibarengan dengan tauhid di dalamnya, itulah yang akan membawa kemuliaan kepada seorang hamba. Mereka akan siap untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah dan kami taat. Masya Allah. Itu betul-betul mahal karena saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu Rasulullah sudah menanamkan itu kuat-kuat, menyampaikan Allah Maha Esa, kita harus tunduk kepada Allah, kita harus patuh kepada Allah, ditanamkan secara terus-menerus setiap saat, setiap waktu, sehingga lahirlah sahabat-sahabat mulia, lahirlah sahabat-sahabat tahan mental, lahirlah sahabat-sahabat yang kokoh dalam keimanan, yang imannya tidak bisa diperjualbelikan. Lahirlah sahabat-sahabat yang lebih memilih bertauhid daripada nyawa mereka. Lahirlah sahabat-sahabat yang lebih memilih untuk tauhid, yang adalah tauhid ini tugas diutusnya para rasul menguatkan tauhid umatnya, daripada tenaga mereka, daripada keluarga mereka, daripada harta benda mereka. Kita kenal sahabat Rasulullah, bahkan pernah kita angkat, mungkin saya lupa ingat apakah kita pernah menyampaikan ini di sini, tak tahu berapa bulan yang lalu, apakah itu sudah tersampaikan atau belum. Akhirnya kita kenal wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam. Catat baik-baik, wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam. Siapa namanya? Sumayyah. Sama tahu keluar dapat surprise. Masih ingat pahala minum? Pahala minum itu
kita bisa mendapatkan minimal 6, tapi bisa sampai 8 sampai 9. Minum saja itu bisa mendapatkan pahala minimal 6. Itu bisa sampai 8, bisa sampai 9. Satu, pahala pertama duduk. Pahala kedua tangan kanan. Pahala ketiga bismillah. Pahala keempat alhamdulillah. Pahala kelima habis. Pahala keenam tidak bernafas di atas minuman. Contoh, kita mengeluarkan nafas atau mengambil nafas ketika selesai minum tadi dengan dua cara. Minumannya yang kita singkirkan dari depan mulut kita, atau kita yang menoleh. Contoh, kita yang menoleh ketika mengeluarkan nafas atau mengambil nafas. Itu pahala ke-6. Mungkin mendapatkan pahala ke-7, tapi kayaknya tidak ada kesempatannya buat kita. Kalau panas jangan ditiup. Ini terkhusus para ummahat ketika mendulang menyuapi, ya, menyuapi putra-putranya makan. Ini termasuk makan, bukan sekedar minum. Itu kalau pas panas jangan ditiup. Ini ilmunya memang begitu. Rasulullah ngajarinya seperti ini. Bagaimana kalau panas? Rasulullah memulainya dari yang tepi dulu biar lebih cepat untuk dingin. Ambil yang tepi, kemudian dibiarkan sesaat. Nanti kalau sudah mulai agak dingin baru disuapkan kepada putranya atau kepada diri kita ketika kita makan. Jangan ditiup. Pahala berapa tadi? Pahala 7. Kalau panas, tapi alhamdulillah sekarang kita airnya air putih, tidak panas. Jadi kesempatan itu kita tidak dapat. Kecuali kalau panitia tiba-tiba menghadirkan teh panas, itu beda lagi. Pahala ke-8-nya, kalau direncanakan langsung habis, diusahakan 3 kali tegukan. Kalau direncanakan langsung habis. Pahala ke-9 kira-kira apa ya? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu mungkin pahala ke-9. Ada satu pahala lagi yang itu juga disunahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kita minum itu kita dianjurkan untuk melihat terlebih dahulu minuman kita. Maksudnya di dalam gelas, kalau itu gelas kita lihat segelas adakah sesuatu yang bermasalah. Itu termasuk sunnah. Kalau saya katakan ini yang ke-9, sebelum masuk kita lihat apakah ada semutnya, atau ada hal-hal lain, mungkin ada kotoran tertentu ini yang harus kita hilangkan, atau ada lalatnya. Justru kalau ada lalatnya diperintahkan itu apa? Menenggelamkan terlebih dahulu, baru kita ambil lalatnya, kita buang. Karena di dalam sayap lalat itu ada penyakit, tapi di sisi sayap yang lain itu ada penawarnya. Maka ketika sudah terlanjur mencelok di minuman kita, sudah terlanjur ke sana, sudah terbang kejeblung di dalam minuman kita, walaupun ketika masih mengambang itu, celokkan dulu baru diambil dibuang. Tapi kalau orang Jawa malah kebalik, malah langsung dibuang sak minumannya, masuk bekasnya lalat. Kalau fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan. Wanita yang pertama kali saya, Sumayyah, dipaksa oleh Abu Jahal untuk meninggalkan tauhid, tapi Sumayyah tetap tersenyum. Kisahnya pernah kita angkat. Beliau setiap hari diambil oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya dan tempat tinggalnya, dibawa ke tengah-tengah padang pasir. Kemudian pakaiannya sebagian dilepas, diganti dengan pakaian terbuat dari besi yang tipis, dijemur seharian. Itu bukan sehari, tapi berhari-hari, setiap hari diambil seperti itu sampai kulit-kulitnya melepuh. Melepuh itu melentur. Abu Jahal datang, Sumayyah, tinggalkan sudahlah agama Muhammad, tinggalkan. Sumayyah tersenyum, kemudian mengatakan,
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang terjadi? Abu Jahal marah. Dia ambil tombaknya, dalam satu riwayat ambil pedangnya, kemudian pedang itu ditusukkan, mohon maaf, dari kemaluan tembus punggung bagian belakang. Menjadi wanita yang syahid, menjadi wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam. Karena apa? Mempertahankan tauhid. Kita kenal Sa'ad bin Abi Waqqas, masuk Islam di masa muda. Ibunya menggadang-gadang dia menjadi tokoh Quraisy di masa yang akan datang. Begitu ibunya memergoi itu apa ya? Malah mengonangi ya, mengonangi anaknya ternyata sudah mengikuti agamanya Muhammad. Ibunya itu langsung, kalau bahasa kita hari ini kita terjemahkan bahasanya itu linglung. Kemudian secara spontan ibunya mengatakan, ya Sa'ad, tinggalkan ajaran Muhammad saat ini pula, atau aku sebagai ibumu tidak akan makan, tidak akan minum. Pilihannya, kau tinggalkan agama Muhammad, atau aku sebagai ibumu bisa jadi binasa karena keyakinan. Kau pilih mana? Saat sedih. Hari pertama ibunya tidak makan, padahal subuhan sudah baik. Hari kedua saat datang membawa makanan, ditawarkan kepada ibunya, ibunya masih tidak mau makan. Ketika ibunya sudah dalam keadaan lemah di atas lemah, du'fan ala du'fin, kalau orang Jawa bilang pesora kuat belawan, tidak tahu kalau paketan bahasanya apa. Pun boten sakit nopo-nopo di atas tempatnya, karena tidak diceritakan apakah itu beranjak, apakah di kursi, apakah di lantai, tidak disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Melihat keadaan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas merasa terenyuh. Dia dekatkan minuman ke ibunya, dia dekatkan makanan ke ibunya. Kemudian mulutnya Sa'ad mendekat ke telinga ibunya. Ibu, ya ummah, lau annaki mi'ata nafsin fa kharajat wahidah ma taraktu dini hadza in syi'ti faquli wa in syi'ti la taquli. Masa kita ibu, seandainya ibu memiliki nyawa rangkep 100, keren sekali kan? Seandainya ibu memiliki nyawa rangkep 100, kemudian nyawa itu keluar satu demi satu, saya anakmu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak akan meninggalkan agama yang saya yakini hari ini. Kalau berkehendak silakan ibu tidak makan, ibu tidak minum. Tapi kalau berkehendak silakan ibu makan, silakan ibu minum. Ini saya bawakan makanannya, ini saya bawakan minuman. Akhirnya ibunya ngalah, minum, makan pada akhirnya. Mempertahankan tauhid itu seperti itu. Bukan maaf, tauhid diganti dengan satu kardus mie. Tinggalkan agama Muhammad. Gantinya, masa saya harus bilang, senang pengen. Tinggalkan agama. Sebagai gantinya, kamu akan saya kasih ini, kamu akan saya kasih ini, kamu akan saya kasih ini. Seorang muslim akan memilih tauhid. Abdullah bin Khudzafah, Abdullah bin Khudzafah, ingat baik-baik, Abdullah bin Khudzafah diutus bersama pasukan oleh Umar bin Khattab Ar-Romawi. Ditakdirkan oleh Allah, Abdullah bin Khudzafah tertangkap dengan pasukan yang dia bawa, dimasukkan penjara.
Ketika Abdullah bin Hudzaifah sebagai pemimpinnya pada saat itu dimasukkan ke dalam penjara sebagai tawanan, mereka datang membawa makanan, mereka datang membawa minuman, tapi minuman yang disuguhkan adalah arak atau khamr. Makanan yang disuguhkan adalah babi. Ringkasnya, minuman makanan yang haram disuguhkan, tapi tidak disentuh sama sekali oleh Abdullah bin Hudzaifah. Dikirimlah wanita cantik datang kepada Abdullah bin Hudzaifah untuk menggodanya. Tidak sedikit pun dia tertarik. Bahkan wanita itu keluar marah-marah mengatakan, apakah saya disuruh menggoda patung? Ketika Abdullah bin Hudzaifah dalam keadaan lemas, akhirnya dikeluarkan Abdullah bin Hudzaifah dari tempat penawanannya. Kemudian ditanyakan, hai Abdullah, kenapa anda tidak makan? Kenapa anda tidak minum? Apa jawab Abdullah bin Hudzaifah? Aslinya minuman yang anda suguhkan ini halal untuk saya, karena saya sudah dalam keadaan terpaksa. Makanan yang anda suguhkan kepada saya halal, menurut agama kami itu halal, tapi dalam keadaan terpaksa itu bisa menjadi halal. Tapi saya tidak pengen makan, tidak pengen minum, sementara kalian menyaksikan itu dengan penuh kebahagiaan karena merasa menang. Akhirnya dicarikan makanan halal untuk Abdullah bin Hudzaifah. Tidak dihadapkan Abdullah bin Hudzaifah kepada Raja Romawi pada saat itu. Ditawarkan kepada Abdullah bin Hudzaifah, "Tanassara," kata Raja Romawi, "menjadilah kamu Nasrani, hai Abdullah." Keren. Ditambahkan oleh Raja Romawi, engkau akan kami beri separuh dari kekuasaan yang kami punya. Tetap menggelengkan kepala. Kau akan kami nikahkan dengan wanita tercantik di tempat kami. Tetap bergeleng. Atau kami jadikan sebagai raja kami. Tetap menggelengkan kepala. Ingat, tiga-tiganya adalah ujian berat bagi kehidupan manusia. Harta, tahta, wanita. Harta, tahta, laki-laki. Bagi para wanita, harta, tahta, laki-laki. Bagi para laki-laki, harta, tahta, wanita. Abdullah bin Hudzaifah tetap menjadi, kalau begitu kami akan menghukum anda dengan hukuman mati. Jawaban Abdullah bin Hudzaifah tersenyum sembari mengatakan, silakan. Ketika itu dibuatkan atau disiapkan periuk yang besar, bahasa kita periuk apa? Panci yang besar betul. Kemudian diisi air, dalam satu riwayat diisi minyak. Kemudian dipanaskan. Tawanan dari kaum muslimin ada yang diambil 2 orang, dilemparkan ke dalam panci dan isinya air mendidih yang sangat panas. Riwayat kedua, minyak yang mendidih yang sangat panas. Begitu mereka dimasukkan, langsung terkelupas tubuhnya, tinggal tulang belulangnya. Artinya terkelupas dagingnya, tinggal tulang belulang. Abdullah bin Hudzaifah menangis melihat itu. Masih disuruh beriman, tidak mau. Dalam satu riwayat kedua, diikat di tengah kerumunan yang sangat banyak, kemudian pasukan panah disuruh memanahnya. Tapi memang sejak awal diperintahkan untuk mengenai jari-jarinya. Abdullah bin Hudzaifah pun masih tetap menggelengkan kepala ketika diajak keluar daripada agama Islam, meninggalkan tauhid. Bahkan ketika Abdullah menangis, akhirnya diturunkan dalam satu riwayat, kemudian didekatkan kepada raja. Bagaimana, apakah kamu sekarang sudah siap meninggalkan agama Muhammad dan mengikuti agama kami Nasrani? Abdullah bin Hudzaifah, tidak. Lalu kenapa anda menangis?
Apa jawaban Abdullah bin Khudafa? Hai Koraja, saya menangis bukan karena saya sedih dan takut akan dihukum seperti dua saudara saya yang sudah Anda panggang, yang sudah Anda masukkan ke dalam kuali, ke dalam periuk, ke dalam panci. Tapi saya menangis karena saya sedih cuma punya satu nyawa. Saya berharap pada saat itu saya punya nyawa sebanyak rambut saya, kemudian dilemparkan satu persatu ke periuk tadi, kemudian mati. Bukankah itu membuat hal itulah yang akan membuat saya bahagia dan saya sedih? Sayangnya cuma saya punya satu nyawa. Raja Romawi ini geleng-geleng kepala. Ini betul-betul keyakinan yang tidak bisa diubah dengan apapun. Akhirnya Abdullah bin Khudafa ditawari satu permintaan. Baiklah, kau akan kami lepas, tapi dengan syarat kau cium keningku. Kata Raja Romawi. Apa jawaban Abdullah bin Khudafa? Bukan hanya saya yang kau lepaskan, tapi dengan seluruh tawanan kaum muslimin kau lepaskan, maka akan aku cium keningmu. Janji. Bedanya orang dulu sama sekarang, Pak, kalau sudah janji itu mesti dipenuhi, walaupun itu musuh. Begitu dicium keningnya, dilepaskan. Pulang menemui Umar bin Khattab, dikisahkan apa jawaban Umar bin Khattab. Hari ini kaum muslimin punya hak untuk mencium keningnya Abdullah bin Khudafa karena keimanannya, maka sayalah yang akan mulai mencium kening. Sama Umar bin Khattab dipeluk, kemudian cium kening. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itu mempertahankan kamu. Jadi jangan pernah berpikir keluarga kita bisa bahagia dalam arti bahagia menurut Islam ketika keluarga itu meninggalkan tauhid. Kalau bahagia duniawi mungkin, tapi begitu duniawi atau dia berpikir bahagia duniawi dan ukhrawi, dia meninggalkan tauhid, mustahil dia akan bisa dapatkan. Untuk mendapatkan keluarga bahagia, fondasi tauhid ini harus kita kuatkan di setiap keluarga kita. Betul-betul memahami ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu yang harus kita tanamkan, itu yang harus kita kuatkan, itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita perhatikan. Bagaimana caranya? Bekali mereka dengan ilmu, bekali mereka dengan ilmu, bekali mereka dengan ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa dihasilkan dengan cara belajar. Wa innamal ilmu bitta'allum. Itu hadis riwayat Imam Bukhari diulang-ulang. Ilmu itu bisa dihasilkan dengan belajar. Dan ilmu itulah nantinya yang akan menjaga seseorang. Ilmu itulah yang pada akhirnya akan memberikan penjagaan kepada kaum muslimin. Ilmu itulah yang akan ditanamkan oleh Allah, dan seorang mukmin cirinya berilmu, bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu akan menjadikan seorang muslim semakin takut kepada Allah, menjadikan seorang muslim akan semakin kuat menghadapi setiap rintangan, setiap keadaan dalam menjaga tauhidnya sampai titik darah penghabisan. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya kalau fikirlah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang muslim punya ilmunya, maka akan tersibak setiap subhat, perkara-perkara samar menjadi hilang. Ketika seorang muslim tahu ilmunya dan dia menjaga ilmu itu dan dia mempraktikkan ilmu itu akan menyingkap setiap fitnah syahwat. Karena ilmu itu akan memberikan perlindungan kepada kita. Jangan sampai, mohon maaf, orang belajar agama, orang belajar din, belajar Islam, tapi di satu sisi yang lain subhat dia laksanakan. Subhat dia
sebenarnya fungsi daripada ilmu akan menghilangkan seseorang dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat, fitnah samar. Artinya samar itu ketidakjelasan antara yang baik dan yang buruk, itu akan hilang karena orang punya ilmu. Contoh, ketika seorang muslim berencana untuk berburu, sebut saja menembak, dia tembak burung, dia baca bismillah, bismillah, dor, burung jatuh, mati burung, maka burung itu hukumnya halal dalam agama. Kenapa? Ketika dia awal mula menembak itu sudah mengucapkan bismillah. Tapi menjadi subhat ketika kita baca bismillah, kita tembak, dor, burung jatuh, terbang, nggak langsung jatuh, tapi sudah mulai ke bawah, jatuh ke kolam, kolam ikan, ke kolam apa? Itu perkaranya menjadi subhan. Dia mati karena tembakan kita, atau dia mati karena masuk ke dalam kolam. Nyambung ya? Itulah namanya kalau orang tidak punya ilmunya. Terus ini mati karena masuk ke dalam kolam. Ketika dia jatuh ke kolam tadi posisinya hidup atau enggak? Kalau posisinya sebenarnya dia masih hidup, terus kelopak-kelopak karena masuk ke dalam kolam, berarti matinya bukan karena ditembak, tapi karena apa? Masuk ke dalam air kolam. Ini menjadi subhan. Ilmu itu yang akan menghilangkan itu semua. Ilmu itu yang akan menghilangkan semua. Maka ilmu itulah menjadi perkara yang sangat penting untuk menjadi pondasi kuat di dalam kita beragama. Maka di kesempatan pagi hari ini saya sampaikan, untuk menghadapi semua apa yang akan kita hadapi di tengah masyarakat hari ini, maka kita harus membekali dengan ilmu. Tauhid mungkin hari ini saya cuma mengenalkan, tapi bagaimana belajar tauhid? Harus mengenal Allah itu esa. Bagaimana esanya Allah? Itu belajarnya secara bertahap, secara berurut. Mungkin perlu ada kajian-kajian khusus untuk menerangkan tentang masalah seperti itu. Bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb semesta? Bagaimana Allah mendengar? Bagaimana Allah melihat? Bagaimana Allah berkuasa? Itulah namanya ilmu tauhid yang akan menjadikan kita semakin kuat, menjadikan kita semakin tahan banting, tidak mudah digoyahkan keimanan hanya karena perkara-perkara dunia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih daripada itu, perkara kuat yang menjadikan seorang muslim akan lebih memilih mempertahankan tauhid daripada yang lainnya. Seorang muslim tadi menyadari bahwa kehidupan duniawi ini hanya sesaat. Perkara paling kuat yang menjadikan seorang akan merasa kuat di dalam menjaga tauhidnya, karena dia ingat mati yang memberikan pengaruh, bukan ingat mati yang hanya elentok. Mohon maaf kalau bahasa sederhananya, kalau hari ini orang ingat mati banyak. Orang ingat mati, saya ingat mati, kalau mati gimana ya? Cuma elentok, ingetok. Tapi Rasulullah menyebutkan orang yang cerdas dari orang Islam, dari orang beriman adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling sungguh-sungguh mempersiapkan kematian. Oke, kalau kita pernah angkat umur kita itu disebut oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Itu kalau saya bahasakan sederhana. Sak rekoso nih kita mempertahankan tauhid, dicaci, dimaki, diolok-olok, dibully. Itu ada materi sendiri bagaimana menghadapi agar kita kuat mendengarkan bulian, cemoohan, makian dari orang-orang. Itu ada ilmunya sendiri. Tapi dia tidak akan bergeming. Kenapa? Sadar rekoso-rekosonya aku kayak ini paling-paling berakhir dengan kematian 60-70 tahun. Tapi seenak-enaknya saya menjalani kehidupan duniawi ini pun berbatas dengan
waktu berakhir dengan satu kalimat namanya kematian. Nah, kalau kematian itu menjadi sesuatu yang pasti, lalu kenapa kita tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh? Kita tidak mempersiapkan sungguh-sungguh kematian itu agar ketika meninggal dunia tetap dalam keadaan bertauhid. Mudah diucapkan, tapi pada tataran praktek ini tidak mudah. Ribut. Ada yang sakit? Tolong Pak Zuhair, ada. Coba dikomunikasikan. Jadi mempertahankan tauhid ini menjadi harga yang memang betul-betul harus kita seriusi. Menjadi harga yang tidak bisa ditawar. Harga yang oleh Allah ingatkan kepada kita harus tertanam kuat-kuat, yaitu ayat yang kita bacakan tadi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu harganya. Maka di akhir apa yang saya sampaikan di kesempatan siang hari ini, saya betul-betul mengingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, agar senantiasa kita menjaga ini, menjaga tauhid ini betul-betul serius. Dan bentuk penjagaan kita, saya ingatkan yang paling pokok satu, ingat betul ini, mengilmuinya. Hari ini saya hanya bisa menyampaikan pentingnya kita menjaga tauhid. Bagaimana kita memperjuangkan tauhid, bagaimana kita jadikan tauhid ini menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan daripada kehidupan kita. Tapi untuk agar supaya kita kuat mempertahankannya, rela berkorban untuk Islam, untuk tauhid, menjaga tauhid ini, walaupun nyawa harus melayang, walaupun tenaga harus habis-habisan, walaupun harta benda harus hilang, itu semuanya harus kita barengi dengan ilmu. Kita harus barengi dengan ilmu.